Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Aditya Maulana Prayoda, dalam Info Jatim edisi 3 Oktober 2025. Pada edisi kali ini, kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Misi Dagang dan Investasi Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sumatera Selatan mencatat capaian spektakuler. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi membuka gelaran Job Fair Inklusif 2025. Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur tahun 2025 diawali dengan kegiatan doa bersama untuk para pendiri dan pahlawan. Dari Studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info ekonomi. Misi Dagang dan Investasi Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sumatera Selatan mencatat capaian spektakuler. Digelar di salah satu hotel di Palembang pada hari Senin, 29 September 2025. Forum bisnis yang dipimpin Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ini berhasil menorehkan transaksi final senilai Rp1.055.301.000. Capaian tersebut melonjak tajam dibanding misi dagang serupa pada tahun 2020 yang hanya mencapai Rp306.550.000.000. Berikut liputannya. Misi Dagang dan Investasi Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berhasil menorehkan transaksi final senilai Rp1 triliun lebih yang digelar di Hotel Windam Opi Palembang pada Senin 29 September 2025. Capaian tersebut melonjak tajam dibanding misi dagang serupa pada 2020 yang hanya mencapai Rp306 miliar lebih. Khofifah mengatakan, misi dagang di Sumatera Selatan kali ini sukses dan menunjukkan minat yang tinggi antar pelaku usaha, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Produk unggulan Jawa Timur yang banyak diminati di Sumatera Selatan antara lain, olahan unggas, susu, daging ayam, ikan beku, gula merah, tebu, dori filet, hingga mesin las. Sementara itu, Jawa Timur juga membeli komoditas dari Sumatera Selatan antara lain kelapa, vener kayu, madu, dan ayam filet. Khofifah menegaskan, pola perdagangan ini mencerminkan rantai pasok antar daerah yang saling melengkapi. Lebih dari sekedar transaksi, misi dagang ini adalah momentum strategis memperkuat hilirisasi industri, sekaligus meningkatkan daya saing produk unggulan. Sejumlah kontrak besar lahir dari forum ini, di antaranya kerjasama Asosiasi Pelaku Usaha Peternakan Jawa Timur dengan asosiasi serupa di Sumatera Selatan. Sinergi juga diperluas lewat penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara organisasi perangkat daerah Jawa Timur dan Sumatera Selatan di berbagai sektor, mulai perdagangan, perindustrian, kehutanan, koperasi, kelautan, perikanan, hingga pertanian. Kerjasama antar BUMD, Kadin, IWAPI, dan HIPMI kedua provinsi turut memperkuat jejaring konektivitas ekonomi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim Info Jatim melaporkan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Jawa Timur kembali menggelar Leadership Update Forum ketiga tahun 2025 dengan format International Lecture bertema From Local Potential to National Progress, Strategies for Economy Empowerment pada hari Selasa 30 September 2025 di Surabaya. Forum ini diikuti Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah se-Jawa Timur, dengan menghadirkan 2 akademisi dari Monash University Australia. Berikut informasinya. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Jawa Timur kembali menggelar Leadership Update Forum ke-3 tahun 2025 dengan format International Lecture bertema From Local Potential to National Progress, Strategies for Economic Empowerment, Selasa 30 September 2025 di Surabaya. Forum ini diikuti Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah se-Jawa Timur dengan menghadirkan 2 akademisi dari Monash University, Australia, yaitu Profesor Edward Buckingham dan Engagement at School Business, serta Profesor John B. Fakwa, Head of Department of Business Law and Taxation. Hadir pula sebagai keynote speaker
Dr. Andes Agus Fatonia Messi, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Lestianto Dardak menekankan pentingnya forum ini bagi kemaslahatan 42 juta warga Jawa Timur. Sementara itu, Kepala BPSDM Jawa Timur, Ramlianto, menjelaskan bahwa LUF dirancang sebagai program pengembangan kompetensi berbentuk micro-learning bagi pejabat strategis di lingkungan Pemprov Jatim maupun pemerintah kabupaten kota. Dengan menghadirkan akademisi internasional dan pejabat strategis nasional, LUF 3 tahun 2025 diharapkan mampu memperkuat arah kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal demi mewujudkan kemajuan nasional dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Masih di info ekonomi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka gelaran Job Fair Inklusif 2025 dengan tagline Merdeka Berkarir dan tema Find Your Bright Future di Diandra Convention Center, Surabaya pada hari Selasa, 30 September 2025. Pameran ketenagakerjaan terbesar di Jawa Timur ini berlangsung mulai tanggal 20 September 2025 hingga 1 Oktober 2025 dan menghadirkan ribuan posisi kerja bagi masyarakat yang tengah mencari peluang karir. Berikut liputannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Job Fair Inklusif 2025 bertajuk Merdeka Berkarir. Gelaran ini melibatkan 67 perusahaan dengan total 5.589 lowongan pekerjaan yang menjadi upaya strategis Pemprov Jawa Timur untuk menekan tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Job Fair yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur ini dalam rangka menyambut HUT Provinsi Jawa Timur ke-80 yang secara khusus mengusung tema inklusif. Pada bursa kerja kali ini, total 5.589 lowongan pekerjaan tersedia, terdiri dari 3.894 lowongan dalam negeri dan 1.848 lowongan luar negeri dan 163 lowongan khusus bagi penyandang disabilitas. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi kemitraan dengan dunia usaha dan industri yang telah menyediakan ribuan lapangan pekerjaan tersebut. Dia berharap Job Fair ini bukan hanya mempertemukan antara keterampilan pencari kerja dalam kebutuhan perusahaan, tetapi juga menciptakan kesesuaian yang linear dengan kecenderungan pencari kerja, termasuk mempertimbangkan faktor kedekatan dengan keluarga, terutama bagi perempuan yang sudah berkeluarga. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono melepas kontingen Jawa Timur menuju Pekan Olahraga Nasional Pornas ke-17 Kopri tahun 2025. Kegiatan pelepasan berlangsung di kantor Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jawa Timur, Surabaya, pada hari Selasa, 30 September 2025. Berikut liputannya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Dewan Korpri Provinsi Jawa Timur Adi Karyono melepas kontingen menuju Pekan Olahraga Nasional ke-17 Korpri tahun 2025. Kegiatan pelepasan berlangsung di kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Selasa 30 September 2025. Sebagai informasi, Pornas ke-17 Korpri di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan tanggal 5 sampai dengan 11 Oktober 2025. Total kontingen Jatim yang diberangkatkan sejumlah 118 orang. Adapun cabang olahraga yang diikuti sebanyak 10, yaitu tenis lapangan, tenis meja, catur, bulu tangkis, gateball, senam korpri, balap sepeda, atletik lari 5K, renang, dan bola basket. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKD Jatim selaku Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni, menyampaikan kegiatan pelepasan atlet ini menjadi momentum untuk memberikan motivasi dan semangat kepada seluruh kontingen agar dapat memberikan performa dan hasil terbaik. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan penuh hikmat di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Dengan Inspektur Upacara, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa,
pada hari Rabu 1 Oktober 2025. Pada pelaksanaan upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025 yang mengambil tema Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan lantang membacakan teks Pancasila yang diikuti seluruh peserta. Berikut liputannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan khidmat di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Rabu 1 Oktober 2025. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara bertema Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya, Gubernur Khofifah membacakan teks Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta. Prosesi juga diisi dengan pembacaan ikrar oleh Ketua DPRD Jatim Musyafaq Rauf, doa oleh PLT Asisten Administrasi Umum Sekda Prof. Ahmad Jasuli, serta pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Arka Bintang Isat Kautar, Paskibraka Provinsi Jatim tingkat nasional 2025. Rangkaian upacara didukung pasukan upacara yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Korpri, siswa SMA dan SMK, hingga pramuka, serta dimeriahkan paduan suara Universitas Katolik Dharma Cendika dan Jawa Timur Youth Orchestra. Selain itu, drum band Adi Pramana Citra Bayangkara SMA Negeri 3 Taruna Angkasa turut tampil, sebelum nantinya mewakili Jawa Timur dalam HUT TNI ke-80 di Monas, Jakarta. Dengan khidmatnya pelaksanaan upacara ini, semangat Pancasila diharapkan terus menjadi perekat bangsa menuju Indonesia Raya yang maju dan berdaulat. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Jatim Fest 2025 resmi digelar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka pameran multiproduk terbesar dalam rangka Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Exhibition Hall Grand City Surabaya pada hari Rabu 1 Oktober 2025. Acara ini menghadirkan lebih dari 400 pelaku usaha mikro, kecil, menengah, UMKM, serta berlangsung dari tanggal 1 Oktober hingga 5 Oktober 2025. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Jatim Fest tidak hanya menjadi pesta belanja dan hiburan rakyat, namun juga ruang untuk menguatkan kreativitas dan daya saing Jawa Timur. Berikut liputannya. Jatim Fest 2025 resmi digelar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka pameran multiproduk terbesar dalam rangka Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Exhibition Hall Grand City Surabaya, Rabu 1 Oktober 2025. Acara ini menghadirkan lebih dari 400 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta akan berlangsung dari 1 Oktober hingga 5 Oktober 2025. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Jatim Fest tidak hanya menjadi pesta belanja dan hiburan rakyat, namun juga ruang untuk menguatkan kreativitas dan daya saing Jawa Timur. Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa peluncuran logo Hari Jadi ke-80 bertema Jatim Tangguh terus bertumbuh menjadi refleksi, sekaligus proyeksi bagi Jawa Timur dalam menghadapi tantangan masa depan. Sementara itu, PLT Asisten 1 Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Prof Jawa Timur Imam Hidayat menambahkan bahwa Jatim Fest menjadi titik awal dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur. Jatim Fest 2025 juga dimeriahkan berbagai agenda penting seperti peluncuran kredit ekspor-impor Bank Jatim, kredit Prokes Bank UMKM Jawa Timur, pemberian Investment Award, fashion show launching batik Gerbang Baru Nusantara hingga undian umroh bagi wajib pajak patuh. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Provinsi Jawa Timur tahun 2025 diawali dengan kegiatan doa bersama untuk para pendiri dan pahlawan Provinsi Jawa Timur, serta Khatmil Quran bersama 4.000 hafiz-hafizah di se-Jawa Timur. Acara digelar hikmat di Islamic Center Jawa Timur di Surabaya pada hari Rabu 1 Oktober 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pelaksana Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Jawa Timur, Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah, yang memimpin doa bersama untuk para pendiri, ulama, dan pahlawan Jawa Timur. Berikut liputannya.
Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Provinsi Jawa Timur tahun 2025 diawali dengan kegiatan doa bersama untuk para pendiri dan pahlawan di Provinsi Jawa Timur, serta pembacaan Khatmil Quran bersama 4.000 hafidh dan hafidhah se-Jawa Timur. Acara ini digelar hikmat di Islamic Center Jawa Timur di Kota Surabaya, Rabu 1 Oktober 2025 malam. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pelaksana Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Jawa Timur yang juga Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Kiai Haji Abdul Hamid Abdullah, yang memimpin doa bersama untuk para pendiri bangsa, ulama, dan pahlawan di Provinsi Jawa Timur. Ribuan hafidh dan hafidhah dari berbagai daerah se-Jawa Timur turut larut dalam lantunan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bentuk syukur sekaligus penghormatan kepada para pendahulu yang telah berjasa membangun bangsa dan daerah Provinsi Jawa Timur. Selain menjadi momentum spiritual, kegiatan ini juga meneguhkan semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat Jawa Timur. Nilai-nilai Al-Quran diharapkan senantiasa menjadi pedoman moral dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam kesempatan tersebut menyampaikan pesan penting tentang relevansi akhlak Al-Quran dalam kehidupan modern. Ia mengajak mengawali peringatan HUT Provinsi Jawa Timur ke-80 ini untuk meneguhkan kembali kekuatan provinsi, bangsa, dan diri dengan Al-Quran. Hal ini penting agar nilai-nilai akhlak dalam Al-Quran senantiasa sejalan dengan perkembangan dunia digital dan teknologi informasi. Salah satunya dengan membiasakan diri untuk menyaring setiap informasi sebelum membagikannya. Dari Kota Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, malam puncak peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana PRB 2025 berlangsung hikmat dan meriah di lapangan Trowulan, Kabupaten Mojokerto pada hari Kamis 2 Oktober 2025. Kehangatan acara juga kian terasa dengan penampilan religi dari penyanyi Opik yang membawakan lagu-lagu penuh doa dan harapan. Ribuan hadirin larut dalam suasana syahdu, menyatukan semangat kebersamaan dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian bencana. Hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Republik Indonesia, Pratikno. Berikut liputannya. Puncak peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2025 sukses digelar di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada 2 Oktober 2025. Rangkaian acara berlangsung khidmat dan meriah, mulai dari lightning drone show, doa bersama 6 tokoh lintas agama, hingga penyerahan penghargaan dari Kepala BNPB kepada Wakil Gubernur Jawa Timur. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan buku Disaster Discover oleh Wakil Gubernur kepada Kepala BNPB. Prosesi berlanjut dengan penyerahan bendera Pataka PRB dari Jawa Timur kepada pemerintah Provinsi Banten selaku tuan rumah PRB tahun 2026. Acara semakin semarak dengan penampilan Opik serta tausiah dari Buskautsat. Wakil Jatim Emil Elistianto Dardak menegaskan, Jawa Timur harus menjadi contoh masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana. Sementara itu, Menko PMK Pratikno menyampaikan apresiasi sekaligus harapan agar Jawa Timur bisa menjadi teladan bagi Indonesia dalam membangun masyarakat yang siap dan siaga menghadapi risiko bencana. Dari Kabupaten Mojokerto, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur tahun ini diwarnai dengan kegiatan donor darah serentak yang digelar di beberapa daerah pada hari Kamis 2 Oktober 2025. Kegiatan yang mengusung tema Jatim Tangguh Terus Bertumbuh secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni, di kantor BKD Jatim, Surabaya. Donor darah serentak ini bertujuan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian ASN serta masyarakat luas mengenai pentingnya mendonorkan darah demi keselamatan sesama. Berikut liputannya. Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur tahun ini diwarnai dengan kegiatan donor darah serentak yang digelar di beberapa daerah pada Kamis 2 Oktober 2025. Kegiatan yang mengusung tema Jatim Tangguh Terus Bertumbuh ini
secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni di kantor BKD Jatim, Surabaya. Donor darah serentak ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian ASN serta masyarakat luas mengenai pentingnya mendonorkan darah demi keselamatan sesama. Tercatat, sebanyak 925 peserta ikut serta, terdiri dari ASN, non-ASN, Taruna Tagana Jatim, pekerja sosial, pengendara ojek online, perwakilan PKH, hingga IKA UNER Surabaya. Kegiatan berlangsung di 4 wilayah, yakni Surabaya, Malang, Madiun, dan Pamekasan. Di Surabaya, donor darah dilaksanakan di kantor BKD Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan RSUD Dr. Sutomo dengan kuota 300 peserta, serta di kantor BPR Jatim bersama PMI Jawa Timur dengan kuota 100 peserta. Dalam sambutannya, Indah Wahyuni menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah, peserta, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa donor darah bukan hanya wujud kepedulian sosial, tetapi juga menjadi momentum untuk mempertebal semangat gotong royong di usia ke-80 Provinsi Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian berbagai info Jatim edisi kali ini. Saya, Aditya Maulana Prayoda, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.